Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Today I will explain about foundation installation analysis of four-story boarding house project and urban case study. Oke, kali ini di sini saya akan membahas tentang analisis pemasangan fondasi pada proyek kos-kosan 4 lantai dengan studi kasus, investigasi tanah dan fondasi. Oke, selanjutnya di sini ada bagian abstrak, yaitu penelitian ini berfokus pada proses pemasangan fondasi di proyek kos-kosan 4 lantai yang melibatkan investigasi tanah serta pemasangan fondasi tiang pancang dan dangkal. Dengan mengamati teknologi pengawasan kualitas serta tantangan lapangan, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk penerapan fondasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan fondasi yang tepat bergantung pada karakteristik tanah dan penanganan teknik yang baik. Pengawasan kualitas serta adaptasi terhadap tantangan lapangan juga krusial untuk kesuksesan proyek fondasi di lahan perkotaan. Untuk kata kunci di sini ada pemasangan fondasi, tiang panjang, fondasi dangkal, pengawasan kualitas, teknologi pemasangan fondasi, dan konstruksi gedung bertingkat. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Di sini ada pembangunan kos-kosan 4 lantai memerlukan fondasi yang kuat untuk menahan beban dan memastikan stabilitas bangunan. Tanah tepat tempat bangunan berdiri adalah faktor penentu dalam menentukan jenis dan metode fondasi yang akan digunakan melalui investigasi tanah. Karakteristik dan kapasitas dukung tanah dianalisis guna memilih fondasi yang sesuai. Proyek ini menggunakan kombinasi fondasi tiang pancang dan fondasi dangkal dengan mempertimbangkan kedalaman tanah keras dan beban bangunan yang akan ditopang. Analisis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya pemilihan teknologi pemasangan dan pengawasan kualitas dalam mencapai struktur yang aman dan sesuai standar. Selanjutnya di sini ada bagian metode penelitian, yaitu pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi lapangan dan tinjauan literatur. Studi lapangan dilakukan di lokasi proyek untuk mengamati proses pemasangan fondasi. Tinjau literatur mencakup penelitian sebelumnya. Eh, di sini tentang investigasi tanah dan teknik fondasi. Data diperoleh melalui dokumentasi, proses pemasangan fondasi, penggunaan teknologi dan alat yang terlibat dan serta tantangan solusi yang dihadapi selama pelaksanaan. Selanjutnya di sini ada bagian hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama ada proses pelaksanaan fondasi tiang panjang. Proses pemasangan tiang pancang dimulai dengan pengukuran dan penentuan titik pancang berdasarkan peta layout atau hydraulic hammer digunakan untuk menancapkan tiang pancang hingga mencapai lapisan tanah keras. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama ada penyiapan area pancang dan pemetaan titik tiang. Yang kedua ada pemancangan tiang dengan metode tekan atau pukul. Yang ketiga ada pemeriksaan kedalaman dan posisi tiang. Setelah pemasangan, proses ini memerlukan alat berat dan ketelitian tinggi untuk memastikan tiang pancang berada pada posisi dan kedalaman yang diinginkan sesuai dengan desain. Selanjutnya yang kedua ini ada pemasangan fondasi dangkal. Fondasi dangkal dipasang pada area dengan tanah yang stabil pada kedalaman dangkal 1 sampai 3 meter. Proses pemasangannya meliputi yang pertama ada penggalian hingga mencapai lapisan tanah keras. Yang kedua ada pembuatan casing untuk menjaga bentuk dan posisi fondasi. Yang ketiga ada pengecoran beton dan pengeringan fondasi dangkal lebih cepat dipasang dibandingkan tiang pancang dan cocok untuk beban sedang. Yang ketiga ada teknologi dan alat pemasangan fondasi. Teknologi yang digunakan meliputi hydraulic hammer untuk tiang pancang dan alat pengukur elektronik seperti teodolit untuk mengecek kedalaman dan posisi. Selain itu ada vibratory hammer, kadang digunakan untuk mengurangi getaran pada area yang sensitif.
Selanjutnya ada yang keempat, ada pengawasan kualitas pekerjaan fondasi, yaitu pengawasan mencakup uji beban tiang pancang dengan metode statik atau dinamik dan inspeksi visual fondasi dangkal untuk memastikan tidak ada retak atau deformasi. Pengecekan ulang dilakukan setelah tiang atau fondasi selesai dipasang untuk memastikan tidak ada defisian dari rencana. Yang kelima ini ada tantangan dan solusi di lapangan. Tantangan lapangan mencakup kondisi tanah yang bervariasi, keterbatasan, akses alat berat di lokasi proyek, dan cuaca. Solusi yang diterapkan antara lain sebagai berikut, ini menyesuaikan kedalaman tiang pancang berdasarkan hasil investigasi tanah terbaru. Yang kedua ada penggunaan alat dengan spesifikasi lebih kecil untuk akses yang terbatas. Yang ketiga ada pengecoran fondasi dangkal dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari masalah cuaca ekstrem. Sejuta ada kesimpulan, pemasangan fondasi pada proyek kos-kosan 4 lantai menuntut pemilihan fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah. Fondasi tiang panjang lebih cocok pada tanah lunak, sementara fondasi dangkal cocok untuk tanah keras di kedalaman dangkal. Penggunaan teknologi seperti hydraulic hammer dan alat ukur digital meningkatkan akurasi dan efisiensi pemasangan. Pengawasan kualitas pekerjaan menjadi kunci untuk memastikan fondasi yang kokoh dan sesuai standar. Dengan strategi adaptasi terhadap tantangan lapangan. Proyek ini menunjukkan pentingnya persiapan teknis dan perencanaan matang dalam pelaksanaan fondasi bangunan bertingkat. Dan untuk bagian terakhir ini ada referensi yang digunakan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.